Bapak Bupati Ige Didane dan Wakil Bupati Iwayan Ardique. Tahun 2020, sebelum kepemimpinan dana DIPA, pajak MBLB berada di angka 21,7 miliar. Setelah pelantikan dana DIPA tanggal 26 Februari 2021, tepatnya di penghujung tahun 2021, tembus di angka 51,9 miliar. Lanjut, di tahun 2022 menjadi 96,4 miliar. BPD Bali sudah lengkap, Pak. Jadi sudah punya kris, sudah uang elektronik, apalagi sudah BIFAS, nanti sudah ada lagi satu lagi KKPD. Nanti Bapak keluar daerah pakai kartu kreditnya sudah bisa, Pak, tanpa harus menggunakan SPJ macam-macam, Pak. Setelah lagi BPD adalah salah satu bank pertama kali yang menggunakan KPPD. Tepuk tangan buat BPD Bali. Saya sangat senang sekali telah dibukanya digitalisasi pajak MBLB atau Balian C, karena zaman sudah menuntut kita. Digitalisasi ini adalah keniscayaan, Pak. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Berharap dengan dibangunnya GIT ini, kesadaran masyarakat, kesadaran pengusaha dan supir truk ini lebih tinggi, sehingga dia mau menggunakan GIT ini. Karena harapan kami dengan adanya GIT ini tentu adanya peningkatan pendapatan masih daerah, dan nantinya akan digunakan juga untuk membangun daerah Karangasem. Saya selaku Bupati mengucapkan selamat kepada BKD sudah bisa membuka 2 GIT pajak MBLB, yang niki jalur pintu Rendang, pos Rendang, yang kedua pos Gianyar yang ke Singaraja dan ke Jemberane pasirnya, Pak. Halo Sobat Keuda, selamat datang, kita ketemu lagi di acara Kepo Keuda Podcast. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya Er'an Andri Hikmat dari Keuda akan memandu acara podcast pada siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan tata kelola pajak daerah, di mana merupakan salah satu ujung tombak PAD di kabupaten, kota, dan provinsi, tentunya sangat menarik untuk dikepoin. Nah, pada siang hari ini kita akan bahas satu pajak yang memang menjadi primadona di salah satu kabupaten di Bali, yaitu mengenai tata kelola pajak MBLB berbasis elektronifikasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karangasem. Untuk itu, pada siang hari ini saya mengundang narasumber yang cukup hebat, yang telah berpengalaman dan juga bisa terlihat hasilnya. Bagaimana mengelola MBLB ini atau mineral bukan logam dan batuan ini secara elektronik dan berhasil dengan baik. Untuk itu, kami perkenalkan Bapak Wayan Ardique, Kepala Bapenda ataupun Kepala BPKAD di Karangasem. Kayaknya lebih lengkapnya supaya teman-teman kepo lebih tahu tentang Pak Wayan Ardique ini siapa, kami persilahkan Pak Wayan untuk bisa memperkenalkan kepada Sobat Keuda. Judulnya Kepo, Pak. Kepo. Nah, orang kepo. Ya. Pengen tahu aja gitu ya. Padahal kepo itu Keuda Podcast. Silakan Pak Wayan. Luar biasa. Terima kasih Pak Aan. Jadi saya diberikan kesempatan pada siang hari ini. Pertama saya ingin memperkenalkan diri. Ya. Saya Iwayan Ardique, Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem. Karangasem letaknya paling timur ujung Pulau Bali, ya. Jadi saya di sana menjabat sebagai Kepala BPKAD, di mana BPKAD ini memiliki 3 fungsi, Pak. Pertama, fungsi pendapatan, nyari uang. Betul. Nah,
Yang kedua, fungsinya adalah mengelola uang. Jadi merencanakan, menata usahakan, apalagi pengawasan, pertanggungjawaban. Betul. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mengelola aset daerah. Ya, jadi super sibuk BPKAD, dan ini merupakan tantangan bagi kami untuk ya meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Oke. Mungkin seperti itu. Wah, jadi cukup sibuk ya, Sobat Keuda nih. Kepala BPKAD, 3 materi yang harus disikat setiap hari, setiap menit, setiap detik ya. Tiga-tiganya harus bisa optimal. Nah, kita pada siang hari ini kita harus fokus kepada pendapatan daerah, Pak. Ya, karena gini Pak, kami sudah mendapatkan data bahwa Kabupaten Karangasem ini mendapatkan predikat 10 besar, Pak, dalam rangka pengelolaan MBLB-nya. Nah, kan pasti tuh Sobat Kepo pengen tahu nih, gimana caranya sehingga Karangasem bisa masuk 10 besar se-Indonesia, Pak, dari MBLB. Karena mohon maaf, kabupaten kota lain banyak yang ya mohon maaf masih tertatih-tatih. Kami persilakan Bapak gimana nih? Baik Bapak, jadi terkait pajak MBLB itu merupakan salah satu dari 10 pajak daerah. Betul. Ya. Jadi di Kabupaten Karangasem, pajak MBLB ini menempati peringkat pertama penghasilan sejak tahun ini, tahun sebelumnya juga. Nah, ini terus terang pertama berkat dorongan, ya, motivasi, arahan daripada Bapak Bupati, Pak Gede Dane, bagaimana caranya agar BPKAD Karangasem, ya, dalam peningkatan pajak daerah harus berinovasi, ya, karena dengan cara inovasi itulah bisa kita mengoptimalkan pajak daerah itu, khususnya di pajak MBLB. Ya. Jadi sekarang ini untuk kepraktisan Bapak dalam rangka pengelolaan MBLB artinya sudah berbasis elektronik ya Pak ya? Iya. Nah, bagaimana itu Pak? Pengalaman Bapak mengelola MBLB ini berbasis elektronik nih Pak? Ya. Jadi sebelum ke elektronik kami sampaikan bahwa pajak MBLB itu kuncinya adalah pengawasan. Ya. Pengawasan pajak MBLB. Jadi selama ini pengawasan pajak MBLB sebelum ke elektronifikasi, kami melakukan pengawasan melalui sistem yang biasa monoton dari tahun ke tahun. Betul. Jadi kami menerbitkan namanya faktur pengawasan pajak. Ya. Nah, faktur pengawasan pajak itu tentunya masih bisa disalahgunakan. Nah, faktur pengawasan itu begitu kami mulai masuk di BPKAD tahun 2021, kami isi barcode. Nah, mulai dari barcode. Dari barcode ini kita tahu siapa yang perusahaan yang mengangkut 4 kubik, 3 kubik. Langsung kami dari barcode itu tahu, oh Bapak, ini Bapak mengangkut 4 kubik, 3 kubik. Saya lihat ini 7 kubik, 8 kubik. Mestinya 8 kubik naikkan ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu lanjut di 2022 ini, di 2022 kemarin kami sudah mengembangkan iPOS MBLB. Nah, ya. Itu dia. iPOS MBLB ini merupakan metode perangkat elektronik untuk mengawasi pajak MBLB. Mengawasi pajak MBLB. Ya, di mana di awal itu setiap yang membeli material MBLB itu akan mendapatkan struk. Struk ini akan dibawa oleh supir truk untuk di-scan di pos pengawasan MBLB. Pas keluar gitu ya Pak? Ya, pas keluar ada pos pengawasan, sudah itu di-scan itu di di pos pengawasan MBLB akan ketahuan oh siapa wajib pajaknya, berapa kubik dia bawa, dan ini sudah terinput langsung ke sistem informasi pajak yang ada di kabupaten, ke BPKAD. Artinya sudah host to host langsung ya? Host to host. Oke, gitu. Mantap. Jadi dengan cara ini kita lebih efisien, lebih efektif, sudah itu real time lagi. Karena kalau kita masih menggunakan pola lama, kadang-kadang faktur yang mereka beli hari ini itu bisa dibawa besok, lagi 2 hari, betul. Sampai bisa berbulan-bulan. Nah, itu akan mengakibatkan tingkat kebocoran yang tinggi. Oke, jadi proses pembayarannya menggunakan kris atau apa? Proses pembayaran ada yang m-banking, ada yang kris. Jadi kami sudah tidak menerima tunai. Oke, sepakat Pak. Ya. Mantap banget. Pokoknya yang namanya pembayaran pajak, baik itu di MBLB maupun di luar MBLB, kami sarankan dan wajibkan harus menggunakan kris atau layanan yang berbasis online. Oke. Nah, Sobat Keuda,
Jadi setelah nanti Bapak dan Ibu mendengar nih ya terkait dengan bagaimana pengelolaan di Kabupaten Karangasem, artinya ada dua hal yang harus Bapak dan Ibu lakukan, Sobat Keuda ini. Satu adalah tata caranya dirubah. Ya Pak ya, betul. Tidak lagi menggunakan manual, tidak lagi istilahnya bayarnya pakai uang cash, udah nggak ada, sekarang udah nggak musim. Ya, betul. Dan yang kedua, pengawasannya harus mantap. Ya. Oke. Nah, dengan kepraktisan tadi itu, pembayaran menggunakan kris itu cocok nih dengan tagline-nya, cemumuah. Ya betul. Itu kan, itu artinya adalah cepat, murah, mudah, dan handal. Jadi makanya mudah-mudahan dengan memang perubahan tata kelola menggunakan kris ini bisa judulnya membuat masyarakat dan wajib pajak begitu ya, merasa dilayani dengan baik dan intinya ada kepastian hukum. Begitu ya Pak ya? Betul. Baik, Sobat Keuda, pasti Anda lebih kepo lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Setelah ini kita kepoin lagi Bapak Wayan Ardike. Kembali lagi Sobat Keuda, kepoin lebih kepo lagi. Oke, baik. Untuk yang kedua ini saya akan mempertanyakan kepada Pak Kaban ini terkait dengan bagaimana sih proses yang paling mendasar mengenai pengolahan pajak, yaitu pendataan Pak. Karena gini, rata-rata pengolahan pajak maupun retribusi se-Indonesia Pak, semuanya sudah berjalan dengan baik. Tapi mohon maaf, belum bisa optimal. Kenapa? Karena datanya kurang up to date. Nah, saya lihat Karangasem ini beda nih. Datanya up to date, kemudian juga hasilnya bisa optimal. Nah, apa sih kiat-kiat yang Bapak lakukan dalam rangka mendapatkan data yang keren tadi? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi terkait dengan updating data, jadi kami tiap hari melakukan. Jadi kami punya bidang memang yang menangani terkait dengan pengelolaan data. Nah, pengelolaan data ini tidak boleh di kantor. Iyalah, betul. Dia harus ke lapangan, booster data namanya. Jadi booster data ini mendata setiap jumlah truk, sudah itu mendata pengusaha-pengusaha yang berizin maupun tidak berizin. Nah, kalau truknya pernah kami data itu sekitar 5.049 truk yang ada di seluruh Kabupaten Karangasem. Tetapi kalau harinya mungkin sekitar perharinya mungkin ada sekitar 2.000 kurang lagi dikit yang mengangkut MBLB sesuai dengan musim yang ada. Nah, kalau umpamanya data itu berubah, jadi kalau data itu berubah, otomatis saya tegur, stop. Ada apa ini kok berubah? Turun sekarang, bisa. Nah, dia bilang ini hari raya. Setelah saya cek, oh betul hari raya. Udah itu biasanya kayak kemarin ada lari maraton Maybank. Itu biasanya dapat kita 2.000, kok dapat 1.005. Kenapa ini? Ada Maybank maraton Pak. Jadi hampir 2 kali 24 jam lalu lintas yang menuju Denpasar terganggu, macet. Jadi yang penting di sini kuncinya adalah verifikasi dari Bapak ya Pak ya. Verifikasi. Jadi setelah data itu didapat, kemudian dilakukan verifikasi. Nah, berarti sekarang intinya nyambung nih Pak. Kan tadi Bapak sampaikan sudah host to host dan dikelola secara elektronik. Artinya bagaimana sekarang data tersebut menjadi basic di dalam pengolahan secara elektronik. Kaitannya dengan digital payment seperti apa nih Pak? Ya, sepertinya seperti ini Pak. Terkait dengan digital payment ini, kami tentunya dengan wajib pajak ini harus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam struk itu, yang merupakan IPOS MBLB. Nah, kalau tidak sesuai dengan itu, kami akan mengeluarkan ketetapan pajak yang berbeda. Nah, itu yang namanya ketetapan pajak MBLB itu kan self assessment Pak. Dia menghitung sendiri, membayar sendiri. Tapi karena kita punya yang namanya digital ini, alat perekam yang tidak bisa dibohongi, nah otomatis dia tidak akan bisa mengelak. Nah, jadi pengusaha A ini loh, pengusaha A ini truknya lewat 50 dengan kubik
kubiknya sekian. Jadi kan bisa kebaca ya Pak ya, satu truk itu kan obligasinya berapa? Bisa kebaca, langsung kita buat ketetapan pajaknya sekian. Artinya berarti dilakukan pemeriksaan sederhana gitu ya Pak ya. Baru selesai itu nanti Bapak keluarkan SKPD ataupun memang tagihan kepada wajib pajak yang memang seharusnya begitu ya. Nah, berarti ini menjawab juga pertanyaan Sobat Keuda yang kepo ini Pak. Karena Sobat Keuda yang sangat kepo ini sering WA ke saya ataupun kadang-kadang di podcast ini dia langsung ngisi data nih terkait dengan pendaftar pertanyaan. Katanya, Pak, kalau dengan dikelola secara elektronik berarti bisa nggak menghindari kebocoran atau meminimalisir kebocoran, kehilangan potensi daerah. Artinya bagaimana pengelolaan pajak berbasis elektronik ini bisa menghindari atau bisa menekan kebocoran PAD. Bagaimana nih Pak menurut Bapak? Pak, kalau dengan sistem manual, pertama kita tidak real time Pak. Jadi bisa 1 bulan, 2 bulan kita tahu datanya. Betul. Tapi kalau dengan cara elektronifikasi 1x24 jam kita sudah tahu. Jadi perusahaan A, perusahaan B berapa dia mengangkut pasir kan seperti itu. Nah ini otomatis memudahkan kita dan juga tidak akan ada lagi sengketa kita dengan wajib pajak. Karena sudah sama-sama paham. Nah, dengan cara elektronifikasi ini sangat terukur sudah gitu. Sangat valid datanya. Gitu, nah, berarti sekarang intinya Pak, kalau sudah seperti tadi, tinggal bagaimana sekarang Bapak membina, melakukan asistensi terhadap para wajib pajak nih seperti apa Pak? Apakah ada pertemuan kah? Atau sosialisasinya mau seperti apa? Yang di Karangasem melakukan seperti apa nih Pak? Karena saya yakin kan nggak begitu lepas begitu aja ya Pak ya. Betul. Pasti ada peran dari pemerintah daerah dalam rangka Bapak melakukan pembinaan, melakukan asistensi, bahkan mencoba supaya nanti mereka ini bisa melakukan proses kewajiban pembayarannya dengan baik dan benar. Silakan Pak, bagaimana tipsnya? Biar nanti Sobat Kepo ini tahu begitu ya. Jadi kami selama ini punya memang jadwal tetap kepada para pengusaha agar mereka itu mau menggunakan elektronifikasi terkait dengan pengawasan pajak MBLB ini. Ya, timeline dari kegiatan ini untuk di 2023 salah satu contoh ini Pak. Kami nanti akan lebih menyasar lagi ya. Jadi bisa semuanya nanti menggunakan elektronifikasi. Begitu juga dalam kita membuat surat ketetapan pajak daerah, kita juga elektronifikasi. Nah, perusahaan-perusahaan yang memang besar di Bali, yang memang sudah mendapatkan umpamanya pekerjaan dari pemerintah, sudah itu dari dari pusat, yang punya kegiatan di daerah itu pasti ke tempat yang laporannya menggunakan elektronifikasi. Ya, ini kedepannya juga nanti salah satu persyaratan bagi penjual MBLB untuk mendapatkan proyek di pemerintah atau kegiatan di pemerintah harus menggunakan elektronifikasi ini. Kalau tidak menggunakan ini, jangan sampai dia mendapat proyek pemerintah. Ya seperti itu Pak. Jadi kami ke depan akan seperti itu nanti. Mudah-mudahan ini bisa didorong oleh Kementerian Dalam Negeri, sudah itu oleh KPK juga yang sering membantu kami di lapangan. Alhamdulillah Pak ya. Jadi kita intinya dengan kolaborasi, koordinasi, kerjasama, kelihatannya di lapangan ini sebetulnya bisa meminimalisir resiko begitu ya. Jadi resikonya bisa diminimalisir, kemudian juga hasilnya mungkin bisa lebih optimal gitu ya Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian dan Sobat Kepo ya, Sobat Keuda yang sangat kepo gitu ya, mudah-mudahan bisa terinspirasi nih dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban. Baik, untuk itu nanti tunggu di season berikutnya terkait dengan apa sih masalah dan kendala yang terjadi dalam pengolahan MBLB. Kembali lagi Sobat Keuda yang sangat-sangat kepo. Ini season ke-3. Nah, sekarang saya akan mempertanyakan kepada Pak Kaban ini terkait dengan hambatan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, prestasi ataupun capaian kinerjanya seperti apa. Gitu ya? Oke, Pak Kaban. Siap. Namanya di lapangan kan mohon maaf ya.
namanya pengelola MBLB, apalagi udah tahu lah se-Indonesia ini. Ada yang mohon maaf ya, belum ada izin. Kadang-kadang mohon maaf ngegalinya di mana saja. Ya, betul. Sembarangan. Sembarangan. Akhirnya mohon maaf, wilayah Karangasem sendiri bisa hancur begitu ya. Rusak lingkungan. Otomatis pasti pertanyaan tanda besar, tanda kutip, cetak miring, ditebelin di garis merah versus pajak versus izin. Bagaimana pendapat Bapak? Begini Pak An, jadi terkait dengan kegiatan penambangan yang ada di Karangasem, itu pertama harus di zona memang bisa ditambang. Berarti Perda RT RW lah gitu ya. Harus pegang Perda RT RW. Jangan sampai keluar dari sana. Nah, dari 66 pengusaha yang ada di sana, mungkin ada 1-2 yang masih proses izin. Kalau tidak salah sekitar 12. Ada perpanjangan, ada izin baru. Yang lainnya memang sudah berizin. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, yang tidak berizin, atau mati izinnya, kami masih pungut pajaknya. Apalagi dengan adanya surat dari Kemendagri Bina Keuangan Daerah. Surat edaran itu yang tertanggal 31 Juli 2023 mengamanatkan bahwa yang kaitannya dengan pungutan pajak MBLB itu bisa dilakukan sepanjang subjek, objek, dan kita lihat memang dia melakukan aktivitas menggali sesuai dengan Undang-Undang 1 2022 HKPD maupun undang-undang yang lama 28 tahun 2009. Ya. Jadinya kami berani mengambil itu. Jadi mudah-mudahan pajak MBLB ini optimal bisa kita pungut, baik yang memang sudah mati izinnya, apalagi yang memang masih aktif izinnya. Ya. Jadi artinya sekarang di sini perlu adanya satu ketegasan. Betul Pak ya. Jadi bagaimana pemerintah daerah ini di Karangasem terutama begitu ya, merupakan memberikan dan mencontohkan begitu untuk kabupaten kota yang lain nih, Suripot Kebo nih. Bagaimana di Karangasem ini yang izin sudah terbit, yang izinnya masih hidup, dan itu di dalam kawasan tetap dilakukan di pemungutan. Tapi yang di luar kawasan tutup. Mantap Pak. Jadi ada tim Pak. Ada tim. Jadi di sini kelihatan komitmen daerah. Nah, saya catat nih Pak ya, poin-poin intinya di sini nih, komitmen. Nah, kan poin-poin inti inilah yang mungkin nanti akan menjadi clue untuk teman-teman yang di daerah lain Pak. Karena ya tadi saya bilang Sobat Koda ini pada kepo semua Pak. Izin Pak Mas, ini mumpung saya masih ingat apa yang dibilang oleh Bapak Bupati, saya tidak mau pendapatan tinggi dari MBLB apabila merusak lingkungan. Sepakat itu apa? Betul Pak, betul. Pendapatan tinggi, tapi nanti lingkungan rusak. Jadi tiba-tiba lagi santai di pantai, tiba-tiba longsor, banjir, kan? Tidak nyaman Pak ya. Jadi yang pertama adalah tadi Pak, betul. Jadi pengawasan serta komitmen harus diutamakan. Nah, untuk itu Pak, maka sekarang saya minta kesediaan Bapak nih. Yang pertama mungkin Bapak bisa menyampaikan tips and tricks apa saja yang Bapak telah lakukan ya, supaya nanti menjadi contoh dan menjadi pedoman untuk teman-teman Sobat Keuda nih se-Indonesia, agar pengelolaan MBLB ini efektif, efisien, tapi hasilnya optimal. Dan setelah itu harapan Bapak apa sih ke depannya gitu ya, dan rencana kerja Bapak seperti apa? Ya, silakan Pak, nanti Sobat Keudanya nunggu Bapak nih. Jadi terkait dengan harapan kami, tapi sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa tren peningkatan pajak MBLB ini ya dari tahun 2017 itu masih sekitar 21 M, 2018 meningkat 23 M, 2019 itu sekitar 30 M, sudah itu turun lagi di 2020, sudah itu karena COVID itu 21, sudah itu di 2021 itu sudah bisa di angka 56 M. Mantap. Dan begitu kita lakukan barcoding, faktur barcode plus IPOS MBLB bisa di angka 96 di tahun 2022. Berarti hanya kurun waktu 4 tahun Pak ya, dari 20 ke 96. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa di angka 100. Amin. Mantap. Nah, kunci daripada keberhasilan adalah koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder. Contohnya ada Forkompinda, ada Bapak dari kepolisian, sudah itu ada dari kejaksaan,
kami sering melakukan komunikasi dan koordinasi. Baik terhadap piutang terhadap pajak MBLB ini, itu hampir sekitar 25 M. Warisan daripada 2016 yang tidak berizin tidak boleh dipungut, itu terbanyak. Tapi setelah itu kami yang memang masih aktif dan lain sebagainya, kita bisa pungut piutangnya berkat kerjasama kejaksaan. Nah, capaian tertinggi dari pemungutan piutang di Bali kami, Pak, dari Pemkab Karangasem, baik di hotel, restoran, apalagi di MBLB. Jadi perusahaan besar yang kadang melewati laut, yang dulunya umpamanya hutang sampai 6-7 M, sekarang masih sisa sekitar 1,5 M. Nah, ini berkat kolaborasi kita, kerjasama kita dengan kejaksaan maupun kepolisian. Kami ada tim OPAD, Pak. Tim optimalisasi pendapatan asli daerah. Di samping itu kami juga melibatkan Dandim. Nah, kami ada 7 pos, Pak. Ada 7 pos pengawasan pajak MBLB. Salah satunya kami menggunakan kantor Koramil. Kantor Koramil 04 Sidemen, ya, di bawah Korem 163 Bali. Nah, itu maaf untuk keamanan dan kenyamanan kami. Karena di daerah aksel jalur truk itu di sana itu maaf banyak gangguan kami. Sehingga kami dibantu oleh Pak Dandim, sudah itu dibantu oleh Pak Koramil membuat pos di sana. Nah, jadi cukup drastis peningkatannya di sana. Yang dulunya dapat 10, 15, sekarang sudah menjadi 400, Pak. Nah, seperti itu situasi kondisi. Yang penting kita mau bekerja dengan semangat, jujur kuncinya. Kalau di pajak ini jujur, Pak. Kalau sudah kita memiliki nilai keteladanan kejujuran, saya yakin semua wajib pajak itu mau membayar. Itu kuncinya, Pak. Jadi kita harus jujur. Kalau tidak ada kejujuran dari kita, nonsen, tidak ada gunanya kita punya aplikasi ini, elektronifikasi ini dan itu. Seperti itu, Pak. Jadi kata kuncinya adalah kejujuran, komunikasi dan koordinasi. Nah, Sobat Keuda, itulah tip and tricks yang dari Pak Kaban nih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi gitu ya seluruh Sobat Keuda yang sekarang ini selalu kepo sama Kemendagri. Kepo aja terus gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting ini untuk kebaikan. Mantap ya. Jadi itu tip and trick, mudah-mudahan nanti ini bisa jadi inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian di lapangan. Nah, terakhir Pak, saya minta Bapak punya harapan apa ke depan? Kemudian rencana kerja Bapak seperti apa? Biar nanti saya juga jadi kepo nih ke Bapak nih. Apa sih yang rencana nanti Bapak lakukan ke depan gitu, Pak? Silakan, Pak. Ya. Harapan saya pertama kepada teman-teman ya yang memang memiliki fungsi untuk memungut pajak daerah. Jadi lakukan pekerjaan itu dengan tulus ikhlas, tetap semangat karena itu bagian daripada pengabdian kita kepada masyarakat maupun bangsa dan negara. Nah, yang selanjutnya harapan saya mungkin saya ini pensiun lagi 7 tahun. Nah, tentunya banyak hal sebenarnya saya ingin berbuat untuk daerah maupun negara ini. Ya, cuman kembali kepada penilaian atasan. Kalau memang ada waktu istilahnya bisa naik grade, saya akan naik grade begitu. Itu harapan saya, Pak. Mantap. Jadi kalau sekarang 96, rencana tahun 2024-nya 100, berarti Bapak 2025 125 sampai 150 gitu lah ya. Itu, Pak. Oke, selalu naik. Yang penting tadi kuncinya, Pak. PAD-nya meningkat, tapi lingkungan di Bali, di Karangasem jangan sampai hancur. Gitu ya. Oke, baik. Sobat Keuda yang sangat kepo, Anda kepo kan dengan judulnya tadi, pengelolaan MBLB? Baik, saya simpulkan sekarang. Ada 5 poin yang bisa saya tangkap dari tadi Pak Kaban. Yang pertama, kuncinya bagaimana kita bisa berhasil dalam pengelolaan khususnya MBLB. Yang pertama, komitmen. Betul ya, Pak Kaban ya? Komitmen. Bagaimana kita selaku pengelola dan juga masyarakat sebagai kontrol sosial dan juga wajib pajak sebagai pelaku berkomitmen yang sama. Yang kedua, tadi Pak Kaban sampaikan di awal, pendataan.
sehingga datanya up to date. Update. Ya, Pak Kabanja. Kalau nggak betul. update data, Ya. mau kerjanya dari mana? Kita dibohongin nanti. Pasti kita dibohongin terus Ya, gitu ya. ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, setelah datanya ada, kita awasi pengelolaannya, betul Pak ya? Betul. Kita awasi pengolahannya, dilakukan secara tadi kerjasama baik dengan DPRD-nya, dengan Muspidanya atau sekarang nama apa? Ya. Forkompinda Forkompinda namanya. ya, Forkompinda. Forkompinda. Jadi dengan seperti tadi pengawasan bisa dilakukan dengan baik. Yang keempat apa? Digitalisasi. Tata kelola sekarang udah nggak zaman. Sekarang zaman now, masa masih manual, ya, masih bayar uang cash. Ya. Hari gini Ya. gitu ya, ini zaman baru Pak. Aduh, ini kan udah zaman generasi Ya. Z sekarang ini. Ya, Jadi betul. semuanya non tunai dilakukan berbasis elektronik. Dan yang terakhir tentunya bagaimana kita sekarang memanfaatkan proses pembayaran tadi bekerja sama dengan berbagai PJP tadi Pak ya. Ya. Ada menggunakan m-banking, transfer, kemudian Kris. juga kris, Ya. kemudian juga sekarang ada e-commerce, merchant dan Ya. seterusnya. Jadi dengan setelah dielektronifikasikan maka kita membuka dengan berbagai PJP. Nah, mudah-mudahan modal kita kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ya. Saya yakin semuanya akan bisa tercapai dengan baik. Bukan begitu, Pak? Ya, betul. Sepakat, Pak ya? Sepakat. Oke, Sobat Keuda, demikian untuk podcast kali ini. Sebentar lagi kita akan menutup podcast ini dengan beberapa tips and trik yang akan kita lakukan ke depannya seperti apa. Tunggu. Oke, Sobat Keuda, kembali kepada poin terakhir ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ada tip and tricks kami sebagai pembina dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama adalah mohon seluruh pemerintah daerah melengkapi terkait dengan regulasi. Kenapa saya pesankan itu? Karena sekarang ada undang-undang baru nomor 1 tahun 2022 tentang undang-undang HKPD. Terus kemudian turun kepada PP 35 tahun 2023. Artinya seluruh pemerintah daerah wajib mengganti ya perda dan perkadanya yang ada di pemerintah daerah dalam rangka mengelola pajak maupun retribusi daerah. Itu satu. Yang kedua, saya berharap teman-teman di seluruh pemerintah daerah ya melakukan kerjasama dan tata kelola pajak dan retribusi daerah ini tadi berbasis ETPD yang tadi dicontohkan oleh Pak Wayan ya, berbasis ETPD. Kenapa? Ini sudah diamanatkan oleh Kepres nomor 3 tahun 2021, kemudian Permendagri 56 tahun 2021. Nah, dengan demikian saya yakin dua tips and tricks ini sebagai kami dari Kementerian Dalam Negeri mengamanatkan agar Bapak dan Ibu semuanya mengelola pajak maupun retribusi dengan efektif, efisien, dan hasilnya dengan optimal. Nah, tidak terasa Bapak dan Ibu sekalian, waktu sudah berjalan begitu cepat gitu ya Pak Wayan ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Kabar nih bisa hadir jauh-jauh loh dari Bali datang ke ibu kota di Jakarta. Nggak apa-apa Pak, sambil refreshing Bapak juga bisa koordinasi di sini gitu ya, dan kemudian juga bisa memberikan tadi Pak amal ibadah untuk teman-teman kita se-Indonesia gitu Pak ya. Dan saya selaku pembawa acara An Andri Hikmat beserta kru dari podcast Keuda Kementerian Dalam Negeri yang juga sama-sama pada kepo nih semua begitu ya. Mudah-mudahan lain waktu kita akan ketemu lagi dengan judul materi tip and tricks yang top, lebih keren, lebih menantang, dan tentunya Anda akan lebih kepo kepada kami ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow terkait dengan media sosial di Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Pak Kabar. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sama-sama. Terima kasih.
Atas Karya siap menggunakan faktur digital. Perkenalkan, kami dari PT Bursa Salatra Aviasia sangat mendukung dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Karangasem dan BPD Bali, terutama dalam menjalankan digitalisasi pajak MBLB di Kabupaten Karangasem Dan banyak keistimewaan dari faktur digital ini. Semoga ke depan Kabupaten Karangasem menjadi yang terbaik dan Karangasem era baru. Salam PAD, yes!